Di langit beberapa cahaya datang dan langsung turun di dekat tempat Lin Tian berada. Mereka adalah murid dalam dari sekte tersebut dan mereka juga cukup kuat berada di tingkat alam bumi. Di antara mereka berlima, ada 1 perempuan dan 4 laki-laki. Melihat mereka, Lin Tian mengerutkan keningnya, kenapa mereka datang memprovokasiku, padahal aku hanya jalan-jalan. Berani sekali kamu menghina sekte kami, apa kau tahu dosamu? Cepat berlutut di depan kami, kata salah satu pria di depan pria berbaju merah itu. Lihat itu. Itu adalah Solu, peringkat 10 besar dalam daftar emas dan itu ada Ling Pu, Yan Zizu, Yang Su dan lakak perempuan Qin Ying. Iya, aku tidak menyangka mereka ke sini, mereka adalah 10 daftar di daftar emas murid dalam. Semakin banyak murid yang datang ke tempat itu untuk melihat pertunjukan, ada juga yang datang karena mendengar teriakan Lin Tian tadi. Kenapa kalian selalu menggertak seperti ini? Apa kalian ingin dipukul juga? Kenapa aku harus berlutut juga? Aku hanya akan berlutut kepada orang tuaku sendiri. Ya ada juga bibi dan leluhurku, katanya membalas perkataan Solu. Mendengar jawaban Lin Tian, membuat mereka mengerutkan kening, karena kamu tidak mau meminta maaf, aku akan membuatmu bersujud, hajar dia, perintah Solu kepada mereka berlima. Kelimanya langsung menyerang setelah menerima perintah Solu untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian melihat mereka berlima maju, membuat dia mengerutkan kening. Dengan bersama, pukulan angin, pedang dingin, gaya tombak pertama, pedang api, pedang angin, mereka langsung menyerang Lin Tian dengan serangan bela diri mereka. Melihat itu, Lin Tian mengerutkan kening, tapi di bawah bibirnya ada tergantung sedikit senyum main-main. Kalau begitu, aku akan memukul kalian semua sekaligus. Lin Tian mengangkat tangannya dan menggerakkan tangannya sedikit seperti akan memukul. Melihat itu, para murid-murid di sana tertawa, apa yang dilakukannya. Sepertinya dia sudah menyerah. Tapi, setelah beberapa saat mengambil ancang-ancang, Lin Tian menggerakkan tangannya dan memukul ke depan menuju kelima serangan itu. Boom-boom. Serangan itu menyebabkan area sekitar itu bergetar hebat dan bahkan getarannya menyebabkan sampai hampir sekitar satu daerah. Melihat itu, orang-orang berpikir anak laki-laki itu sudah mati atau setidaknya dia terluka parah. Tapi, setelah itu mereka melihat ada 5 sosok yang terbang ke belakang, seperti meteor jatuh menabrak beberapa bangunan sebelum berhenti. Melihat itu para murid di sana tercengang, bahkan mereka merinding melihatnya. Mereka bisa tahu bahwa 5 orang itu adalah murid di daftar emas bahkan dalam 10 besar, tapi sekarang mereka dipukul mundur. Di balik reruntuhan, Solu dan beberapa dari mereka terus memuntahkan seteguk darahnya. Bahkan, seluruh tulang-tulang mereka bahkan patah, organ-organ dalam mereka juga ada beberapa yang terluka parah. Bahkan mereka tidak percaya, hanya satu pukulan bahkan itu seperti pukulan biasa tapi itu membuat mereka terluka parah. Aku sudah bilang jangan menggertakku, aku akan memukul kalian apabila menggertakku. Lin Tian mendengus sambil mengelap debu di bajunya. Baju yang dijahit ibu kotor, sialan, aku akan memukul kalian semua, katanya dengan kesal. Dia berlari lagi ke reruntuhan itu, gerakannya tidak cepat tapi dalam sekejap, dia datang ke tempat mereka berlima berbaring lemas itu. Melihat Lin Tian datang, jantung mereka seperti mau copot dan bulu kuduk mereka merinding. Jika mereka diserang seperti itu lagi, mereka pasti akan mati. Tapi sialnya, mereka bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Berhenti. Di saat Lin Tian akan memukul mereka, seseorang berteriak dan bergegas menuju Lin Tian. Seorang pria datang di depan Lin Tian, memblokir serangannya, tapi sayang dia hanya berada di alam bumi tingkat ke-7, jadi dia langsung dipukul terbang. Dia terbang seperti meteor menabrak beberapa rumah dan baru berhenti. Melihat itu para murid di sana bahkan lebih tercengang. Siapa yang kau pukul tadi itu? Apa begitu mudah membuat dia terbang dengan satu pukulan, pikir yang melihat semua hal itu. Siapa tadi itu? Apa ada batu yang jatuh dan menghalangi pukulan kecilku? Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung.
Mendengar perkataan Lin Tian, menyebabkan para murid di sana dan bahkan kelima orang yang dipukulnya memuntahkan seteguk darah. Apa? Sial, kau bilang memukul batu. Dan bilang pukulan kecil. Satu pukulanmu bisa membunuh kami. Sialan, kata mereka dalam hatinya. Setelah beberapa saat, orang yang dipukul Lin Tian itu berdiri dan keluar dari reruntuhan. Dia masih batuk darah dan dia terluka parah juga, walau tidak seperti Solu dan lainnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang mereka dengan kejam? Tanyanya dengan kesal dan tatapan tajam. Dia diperintahkan memanggil Lin Tian oleh Tetua Zhu, tapi tidak menyangka melihat hal-hal ini terjadi. Setelah datang ke sini, bahkan dia yang berniat untuk menghentikan, juga dipukul parah oleh Lin Tian. Dan dia sadar kalau anak ini sangat kuat dan aneh. Tadi mereka ingin mencuri barang-barangku dan aku bilang, aku bukan murid di sini dan hanya jalan-jalan sambil menunggu Tetua Zhu datang, tapi mereka tidak percaya, karena aku kesal, aku memukul mereka dengan tangan lemahku, kata Lin Tian dengan polos. Apa yang kalian lakukan? Dia memang bukan murid di sini dan sedang menunggu Tetua Zhu, pantas saja kalian dipukul seperti ini. Karena dia sadar akan masalahnya setelah diceritakan dengan singkat oleh Lin Tian. Karena dia tahu sesuatu, seperti merampok murid baru itu sudah menjadi tradisi di sekte ini, dan dia tahu Lin Tian adalah tamu Tetua Zhu dan sekarang dia yakin anak ini bukan anak biasa. Sebaliknya di dalam aula, seseorang berlari menuju aula dengan cemas di hatinya. Pemimpin, pemimpin, bahaya, bahaya, sesuatu terjadi, sesuatu hal terjadi, teriaknya. Melihat seseorang menembus masuk ke aula dengan cemas seperti itu, membuat pemimpin sekte dan para tetua di sana merasa tidak senang dan juga mengerutkan kening mereka. Harta di ruangan pembendarahan harta hilang, semuanya hilang tidak ada yang tersisa, dia langsung berlutut di lantai aula tersebut. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin seluruh harta benda di dalam ruangan harta hilang, di sana memiliki arai yang menjaganya, bahkan orang yang melebihi tingkat bumi pun akan ketahuan jika menginjakkan kakinya di sana tanpa sepengetahuan kita, pemimpin sekte berkata dengan kata-kata kasar. Harta di ruang rahasia hilang itu adalah seluruh harta di sekte ini, jika itu hilang tamatlah sekte ini, dan bahkan itu akan menyebabkan kemarahan para leluhur mereka. Mereka semua pasti akan dihukum, tapi yang tidak mereka tahu, sesaat mereka sedang panik, ada sesuatu yang bergerak di tangan mereka secara bergantian, dan sesuatu di tangan mereka juga lenyap. Aku tidak tahu, rencananya tadi Tetua Long akan mengambil salah satu harta di sana untuk melengkapi bahan penyulingannya, tapi saat kami masuk, harta di pembendarahan tidak ada, bahkan Tetua Long kaget. Dia pun tidak percaya, bagaimana mungkin seluruh harta di sana menghilang. Tidak mungkin, sekarang Tetua Long di mana? Jawab pemimpin sekte gelisah, bahkan Lo Ulu, Lin Hou dan tetua di sana hampir kehilangan keseimbangan mereka berdiri, berita ini membuat mereka kaget bukan main. Tetua Long masih di pembendarahan, dia sedang mengecek semua hal-hal yang di dalam ruangan, mungkin bisa menemukan petunjuk, dan juga beberapa pena tua dalam dan luar sudah melakukan penyelidikan setelah diperintahkan Tetua Long, katanya dengan hormat. Bagus, lakukan penyelidikan, segera panggil tetua yang ada di luar dan sedang berlatih pun panggil mereka semua, katanya. Baik pemimpin, aku akan menggunakan batu komunikasi memanggil mereka, kata salah satu tetua di sana. Cincin ruangku mana? Sesaat akan mengambil batu komunikasi di cincinnya, dia kaget cincinnya menghilang. Setelah itu, semua tetua yang ada di sana juga kaget juga bahwa cincin mereka tanpa sadar menghilang. Bagaimana mungkin? Bing Yang dan juga dua saudaranya kaget, karena cincin mereka menghilang. Suara teriakan yang menggema keluar dari arah pusat sekte di mana tempat leluhur berlatih. Siapa yang mencuri cincin ruangku? Teriakan itu bergema di seluruh sekte, bahkan Bing Yang pun merasa ngeri di sekujur tubuhnya. Bahkan cincin leluhur juga hilang, bukankah tadi itu suara leluhur, kata salah satu tetua. Ini bukan masalah kecil, pembendarahan kita hilang dan cincin ruang kita hilang. Pemimpin sekte,
jangan-jangan, tetua Zhu akan berbicara sebelum mereka sadar. Apakah ulah anak itu? Mungkin saja, sial jika itu ulahnya, kita akan mengulitinya, kata beberapa penatua. Mereka juga yakin dengan itu, baru sejak anak itu datang, pembendarahan mereka hilang dan cincin mereka juga hilang pas di saat anak itu berada di sini. Tiba-tiba seorang pria tampan berusia 40 tahun muncul di tengah aula. Auranya yang keluar darinya membuat mereka semua bergidik. Apa yang terjadi? Kenapa pembendarahan hilang? Cincinku juga hilang, siapa yang bisa melakukannya? Nak, jika kau tak bisa menjelaskannya, bahkan jika kau anakku, aku akan menghukummu, yakinlah dengan perkataanku, kata orang itu. Dia tidak lain adalah ayah dari Bing Yang, Bing Ye, salah satu leluhur Sekte Langit dan juga mantan pemimpin sekte sebelumnya. Ayah, bahkan cincin kami semua hilang, bagaimana kami menjelaskannya, katanya dengan sedih. Apa cincin kalian juga? Mendengar perkataan anaknya, dia terheran-heran juga, bagaimana mungkin semua cincin mereka juga hilang. Mereka semua mengangguk dengan sedih, setelah leluhur Bing Ye bertanya. Itu ayah, mungkin semuanya ada hubungannya dengan anak itu, anak yang baru saja dibawa leluhur Zhu, kata Bing Yang. Apa, cepat ke sana, tanyakan langsung. Sebelum Bing Yang selesai melihat ayahnya marah seperti itu, dia tidak menjelaskan lagi, mungkin setelah bertanya kepada anak itu mereka akan tahu semuanya. Selain itu kembali ke Lin Tian. Kalian meminta pemukulan sendiri, kata Lin Tian sambil menepuk-nepuk tangannya. Mendengar itu semua, murid yang dipukulnya menjadi sedih dan bahkan mengutuk. Sial, bukankah kami hanya mengatakan sedikit kasar, kenapa kau membuat kami setengah mati begini? Beberapa saat, beberapa tokoh datang ke tempat area itu, melihat semua murid-murid di sana setengah mati, mereka tercengang, apa yang terjadi pikir mereka. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikan murid-muridnya itu, dan hanya melihat ke anak muda di tengah-tengah itu. Nak, sekarang aku bertanya padamu, kata leluhur Bing Ye. Menanyakan apa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Pertama, apa yang terjadi di sini? Jawab dengan jujur, katanya. Setelah itu Lin Tian menjawabnya dan mengatakan seperti apa yang terjadi pertama kali. Setelah mendengar itu, membuat para tetua di sini mengerutkan keningnya. Ini memang salah murid-murid ini, itu wajar. Oke, itu tidak masalah, itu bisa salah mereka. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan di sini dan ada hubungan apa kau dengan hilangnya harta di sini dan juga cincin kami, tanya leluhur itu. Harta apa? Cincin apa? Lin Tian dengan bingung menjawab. Jangan berpura-pura tidak tahu, sejak kau datang banyak masalah yang terjadi, kata salah satu tetua di belakang pemimpin sekte. Masalah? Cincin? Pi kecil ke sini. Lin Tian memanggil sesuatu di tanah, itu menyebabkan mereka semua bingung. Beberapa saat, seekor tikus keluar dari tanah dan langsung melompat ke bahu Lin Tian. Lalu dia menyerahkan satu cincin ke Lin Tian yang dipegangnya di tangan kecilnya. Setelah itu Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak cukup besar dan memperlihatkannya ke mereka. Apa mungkin cincin ini? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Melihat cincin-cincin di kotak itu, menyebabkan mereka terpana. Bukan itu saja mereka terheran-heran melihat tikus di bahunya itu. Nak, kembalikan semua cincin dan harta yang kau curi itu, leluhur Bing Ye menggertakkan giginya dan menggenggam tangannya dengan erat dan ada aura membunuh di sekitarnya. Melihat itu, seluruh para murid yang ada di sana tercengang, sungguh anak yang berani mengambil barang-barang dari sekte kita di depan leluhur bahkan cincin ruang leluhur juga diambil semuanya. Apa kalian akan menggertakku juga? Aku akan mengatakannya kepada nenekku jika kalian berani. Lin Tian berpura-pura marah dan mengancam mereka. Mendengar perkataannya itu, membuat mereka kesal. Nenek kepalamu, kau yang mengambil barang-barang kami. Oke, kenapa kamu yang menggertakku? Anak kecil, kau sungguh berani, aku akan menangkapmu. Leluhur tidak tahan lagi, bersiap untuk menangkapnya. Ayah tunggu, kata Bing Yang tapi sudah telat, ayahnya langsung menuju Lin Tian. Kalau begitu tangkap aku, kata Lin Tian sambil tersenyum.
Lalu dia mengeluarkan sebuah batu kecil yang diukir kata di atasnya dan melemparkannya ke tanah. Sebelum leluhur mencapainya, dia menghilang di dalam kabut hasil dari batu itu. Mereka semua yang ada di sana terheran-heran, bagaimana mungkin dia menghilang. Itu, alat teleport, kata Loulu. Apa para tetua kaget mendengarnya, melihat itu leluhur sangat marah. Nak, jangan sampai aku menangkapmu, leluhur itu mengeluarkan raungan yang keras.